Penyakit pneumonia misterius di China tengah menjadi sorotan. Penyakit yang merupakan peradangan paru-paru ini didominasi menyerang anak-anak yang meningkat secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Wabah pneumonia misterius ini tidak hanya meledak di China, tapi juga mulai terdeteksi di Eropa. Penyakit ini juga memicu kekhawatiran global atas kemungkinan ancaman pandemi baru sama seperti yang terjadi akibat COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Dan selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Waspada, radang baru misterius di China. Saat ini China tengah mengalami lonjakan kasus penyakit pernafasan yaitu pneumonia misterius pada anak-anak. Nah, pneumonia merupakan radang paru-paru yang ditandai dengan gejala sesak nafas. Pada tanggal 22 November lalu, WHO mengidentifikasi laporan media dan juga Promed tentang pneumonia yang tidak terdiagnosis atau clusters of undiagnosed pneumonia di rumah sakit anak-anak di Beijing, Liaoning dan juga tempat-tempat lain di China. Nah, dilaporkan pneumonia misterius yang terjadi di China ini lebih banyak justru menyerang anak-anak daripada orang dewasa. Menurut WHO, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok melaporkan pertama kali adanya lonjakan penyakit pernafasan ini pada tanggal 13 November 2023. Pasien melaporkan gejala seperti demam, kelelahan dan juga batuk, akan tetapi sampai saat ini tidak ada kematian yang dilaporkan. Negara China ini melaporkan ada sebanyak 205 klaster influenza atau flu dalam seminggu. Jumlah pasien ini meningkat tinggi dibandingkan dengan 127 klaster pada minggu sebelumnya. Dan hingga saat ini penyebab kasus pneumonia misterius di China belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan laporan media China, kasus Mycoplasma pneumonia meningkat sejak Mei 2023, yaitu dengan 3/4 pasien didiagnosis sebagai infeksi Mycoplasma. Meskipun memiliki tingkat fatalitas yang rendah dan tidak memiliki virulensi atau keganasan yang separah virus, Mycoplasma pneumonia tetap berpotensi menjadi pandemi selanjutnya. Sebab bakteri dapat menjadi awal mula dari munculnya pandemi. Dan baru-baru ini, Institut Penelitian Layanan Kesehatan Belanda atau NIVEL melaporkan peningkatan kasus pneumonia, khususnya di kalangan anak-anak. Dalam laporan The Messenger per 30 November lalu, dalam seminggu terakhir, ada 80 dari setiap 100.000 anak Belanda berusia antara 5 sampai dengan 14 tahun ini menderita pneumonia. Dan ini merupakan wabah pneumonia terbesar di negara ini dalam beberapa tahun terakhir atau lebih tinggi dibandingkan puncak musim flu pada 2022 ketika tercatat ada 60 kasus pneumonia untuk setiap 100.000 anak pada kelompok usia yang sama. Nah, sama seperti China, Belanda juga telah melonggarkan pembatasan COVID-19 selama beberapa waktu terakhir. Meningkatnya jumlah kasus telah mendorong beberapa negara lain seperti Taiwan, India, dan juga Vietnam untuk mengambil tindakan pencegahan, seperti melakukan penilaian terhadap sistem kesehatan masyarakat mereka dan juga memastikan tersedianya persediaan alat pelindung diri dan juga obat-obatan. Lantas, apa yang dilakukan China mengenai pneumonia misterius di China ini? Pemerintah China terus mendorong upaya terkoordinasi untuk melawan penyebarannya. Komisi Kesehatan Nasional China telah menyerukan langkah-langkah pencegahan dan juga pengendalian epidemi yang efektif untuk diterapkan di lokasi-lokasi seperti sekolah, lembaga penitipan anak, hingga panti jompo. Selain itu, rumah sakit juga diminta untuk meningkatkan kapasitas mereka dan juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menilai pasien berdasarkan tingkat keparahan infeksi, agar dapat mengidentifikasi pasien yang sakit parah dengan lebih baik. Nah, Komisi Kesehatan Nasional China juga menyerukan agar lebih banyak lagi klinik yang dibuka, kemudian jam layanannya diperpanjang, obat-obatan pasokannya ini juga ditingkatkan. Pemerintah China juga langsung mendorong anak-anak dan juga orang yang berusia lanjut untuk mendapatkan vaksinasi. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk membawa anak-anak dengan gejala yang tidak terlalu parah ke klinik dan juga fasilitas lainnya, bukan ke rumah sakit. Lalu bagaimana dengan sikap WHO? Kita akan lihat di slide berikutnya. Di tengah kondisi lonjakan kasus pneumonia misterius di China, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meminta rincian lebih lanjut dari otoritas negeri China. Pasalnya munculnya strain flu baru atau virus lain yang mampu memicu pandemi ini biasanya dimulai dengan penyakit pernafasan yang tidak terdiagnosis. Contoh paling nyata adalah virus COVID-19 yang pertama kali dilaporkan sebagai jenis pneumonia tidak biasa.
WHO mengatakan informasi rinci yang tersedia masih terbatas untuk mengidentifikasi sepenuhnya risiko keseluruhan dari kasus penyakit pernafasan yang dilaporkan pada anak-anak di China ini. Namun, WHO merekomendasikan agar masyarakat melakukan langkah-langkah pencegahan. Upaya ini termasuk vaksinasi, kemudian melakukan isolasi jika ada gejala yang muncul, dan melakukan tes atau memakai masker jika diperlukan. Meskipun WHO tidak merekomendasikan tindakan khusus apapun bagi wisatawan yang berkunjung ke China, namun masyarakat harus menghindari perjalanan ketika mengalami gejala yang mengarah pada penyakit pernafasan. WHO pun mengingatkan dengan datangnya musim dingin diperkirakan akan terjadi tren peningkatan penyakit pernafasan ini, di mana sirkulasi bersama virus pernafasan biasanya menambah beban fasilitas layanan kesehatan. Lalu bagaimana nih dengan Indonesia menyikapi mulai merebaknya kasus pneumonia misterius di China? Terkait kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat edaran kewaspadaan terkait wabah pneumonia misterius yang merebak di China. Melalui surat edaran tersebut, Kementerian Kesehatan minta kantor kesehatan pelabuhan untuk melakukan pemantauan perkembangan kasus dan juga negara terjangkit di tingkat global, serta meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus yang dicurigai pneumonia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, Dr. Imran Pambudi mengatakan, meskipun memang tidak memiliki virulensi atau keganasan yang separah virus, Mycoplasma pneumonia tetap berpotensi menjadi pandemi selanjutnya karena tadi bakteri dapat menjadi awal mula dari munculnya pandemi. Kementerian Kesehatan Indonesia mengimbau masyarakat Indonesia supaya tidak panik dan juga tetap mengikuti rekomendasi langkah-langkah untuk mengurangi resiko penyakit pernafasan seperti menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dengan orang yang sakit, kemudian rajin cuci tangan hingga segera memeriksakan diri ke dokter jika mengalami gejala batuk, demam dan juga sulit untuk bernafas. Meski demikian, Kementerian Kesehatan menyebut tidak ada pemberlakuan travel ban atau larangan berpergian menyusul terjadinya wabah pneumonia misterius di China dan juga Belanda, di mana hal ini diputuskan berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Berdasarkan petunjuk dari WHO, negara-negara diminta untuk memperketat surveillance agar lonjakan kasus pneumonia yang terjadi di China ini tidak merebak.